Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas manajemen pagi. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah AIK 3 dengan bab integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karomatul Fareza dengan NIM 20030129. Lalu rekan saya Tri Listiana dengan NIM 2003011231. Lalu Devina Dalia dengan NIM 2003011240. Agenda pembahasan kali ini, yang pertama, pengertian ilmu pengetahuan. Yang kedua, tujuan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, fungsi ilmu pengetahuan. Yang keempat, pandangan Al-Quran dan hadis tentang ilmu pengetahuan. Yang kelima, integrasi ilmu pengetahuan dan yang ideal menurut Islam. Lalu yang terakhir, upaya yang harus dilakukan agar integritas ilmu dapat diwujudkan. Bahasan yang pertama yakni pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan sendiri memiliki pengertian teori, konsep, gagasan, pemikiran, atau ide yang dihasilkan atas kerjasama antara panca indera dan akal dalam memahami berbagai objek kajian, yakni wahyu yang menghasilkan ilmu agama, alam jagat raya yang menghasilkan ilmu alam sains, fenomena sosial yang menghasilkan ilmu sosial, hakikat segala sesuatu yang menghasilkan filsafat, dan cahaya dari Allah yang menghasilkan ilmu laduni. Pembahasan kedua yakni tujuan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu segala sesuatu dapat dijelaskan. Ilmu tak ubahnya seperti cahaya. Ilmu tidak bisa disembunyikan. Ilmu alam berfungsi sebagai dasar lahirnya teknologi ilmu sosial yang berfungsi mendasari sebuah konsep tentang pembangunan atau perencanaan sosial untuk masa depan. Ilmu agama berfungsi sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan perilaku. Ilmu filsafat berfungsi sebagai dasar-dasar pengembangan berbagai ilmu. Lalu ilmu intuisi berfungsi melakukan integrasi batiniah dan perencanaan spiritual. Fungsi ilmu pengetahuan ada 4. Yang pertama, sebagai dasar pembangunan teknologi. Yang kedua, penjelas atas segala hal yang terjadi. Yang ketiga, sebagai cahaya kebenaran. Maksudnya yaitu, kita sebagai umat muslim memiliki landasan, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai tuntunan hidup menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Yang keempat, alat untuk meningkatkan kualitas hidup. Kita sebagai makhluk sosial maka memiliki keinginan untuk selalu meningkatkan kualitas hidup kita sebagai makhluk sosial. Pandangan Al-Quran dan hadis terhadap ilmu pengetahuan dapat diketahui prinsip-prinsipnya dari analisis wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Dalam wahyu pertama mengisyaratkan perintah untuk mengkaji ilmu. Maka kita sebagai manusia diperintahkan untuk terus belajar dan mencari ilmu. Integrasi ilmu pengetahuan yang ideal menurut Islam. 1. Ilmu agama berdasarkan kajian terhadap wahyu Allah dalam Al-Quran. Yang kedua, ilmu alam berdasarkan kajian terhadap fenomena alam jagat raya, berperan menjadi petunjuk lengkap dan komprehensif. Yang ketiga yaitu ada ilmu sosial. Berdasarkan kajian fenomena sosial, memberi petunjuk cara membangun sinergitas yang harmoni, yang aman, dan yang terjaga. Yang keempat, melalui filsafat. Setiap orang akan tahu hakikat segala sesuatu, yaitu hakikat iman, alam, jagat raya, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan sedikit bagaimana upaya yang harus dilakukan agar integrasi ilmu pengetahuan dapat diwujudkan. Yang pertama, perlu ada dialog dan kerjasama antara kaum ulama dan para cendekiawan. Karena apa? Karena nantinya dalam dialog tersebut harus disertai dengan kesadaran untuk saling menerima, untuk saling memberi. Kalangan agama memberikan landasan spiritual, landasan moral, dan landasan etika. Adapun kalangan cendekiawan atau ilmuwan memberikan landasan teoritis dan landasan konseptual yang secara praktis dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah. Upaya yang kedua yaitu perlu ada sebuah konferensi tingkat dunia yang diselenggarakan oleh badan dunia yang mempertemukan antara para ulama dan cendekiawan.
dari kalangan penganut agama dan dengan para ilmuwan serta peneliti dari kalangan masyarakat barat yang ateis pada umumnya. Upaya yang ketiga yaitu perlu adanya sebuah etika yang disepakati bersama yang mengatur sebuah hubungan yang harmonis, hubungan yang toleran, bijaksana, rukun, dan damai. Berdasarkan penjelasan yang telah kami sampaikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan yaitu ilmu pengetahuan adalah keseluruhan sistem pengetahuan manusia yang telah dilakukan secara sistematis dengan menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai paradigma atau konsep dasar keilmuan. Namun tak sedikit pula manusia yang beranggapan bahwa agama dan ilmuwan pengetahuan adalah dua sisi yang berbeda dan tidak bisa disahkan. Hal ini membuat dinding penghalang bagi keilmuan Islam yang memiliki konsep dan paradigma yang mengarah kepada kitab Al-Quran. Sehingga keilmuan Islam memiliki tantangan yaitu mampu menyelaraskan Al-Quran untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian mungkin ada kesalahan kata dan ada beberapa pernyataan yang kurang jelas. Dan kami berterima kasih kepada Bapak dosen dan kepada teman-teman semuanya yang telah menyimak presentasi kami. Dan harapan kami yaitu kita semua dapat menuntut ilmu, baik itu agama ataupun ilmu pengetahuan. Karena ada sebuah tokoh menyatakan ilmu tanpa agama itu buta dan agama tanpa ilmu itu lumpuh. Jadi kedua hal tersebut saling berkaitan. Kami undur diri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, summa salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.